secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Bapak Ibu guru, ya, pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini. Yang tentu saja pastinya ya tahu waktu pulang Bapak Ibu sekalian. Ya, sengaja Bapak Ibu sebelumnya di sore hari karena memang ada beberapa agenda penting yang perlu dibahas. Karena untuk semester genap ini kita belum kumpul ya, belum rapat lagi ya. Dan ternyata banyak permasalahan yang perlu kita bahas bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, yang tentunya untuk perbaikan dan kebaikan dari diri kita, terutama sebelum masuk dan khususnya bagi kita secara keseluruhan. Terima kasih waktunya. Jadi kalau di rapat di prospek ini saya nggak tahu nanti sampai berapa selesainya. Biasanya lebih panjang, ya. Sampai maghrib. Saya berharap tidak terlalu lama seperti itu. Sudah tunggu semua ya? 1, 2, 3, 4, 11. Oh, belum dapat 30. Pak Budi umumnya Pak belum, mungkin masih di jalan. Ya, memang di semester ini ya kita juga nanti akan ada persiapan untuk menyambut atau kita akan mengambil kurikulum untuk kelas 3 nanti tentang kurikulum merdeka seperti itu. Karena mungkin agenda di semester kali ini akan sangat padat ya. Lalu juga kita akan menghadapi PTS ya sebentar lagi di Jawa Barat, kemudian ujian praktik kelas 9, kemudian ujian naik kelas 9, kemudian ditambah kita ada NIC atau yang kampus, dan tidak terasa juga kita akan menghadapi PAS berikutnya untuk kelas 7 dan kelas 8. Agar persiapan juga untuk implementasi kurikulum merdeka juga sangat pendek ya. Agar itu mudah bisa kita sekali semuanya dengan semangat ya seperti ini. Baik, kita langsung saja. Saya berikan waktu kepada Kepala Sekolah Pak Budi. Terima kasih Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Mengingat ada beberapa hal yang harus disampaikan ya, jadi sifatnya mungkin bukan rapat pada hari ini. Kalau rapat kan waktu ini harus panjang begitu ya. Ini beberapa poin saja dulu kita sampaikan. Nanti kalau misalkan memang perlu pembahasan lebih, bukan perlu, kalau memang tapi perlu ya, perlu pembahasan, kita akan agendakan di waktu yang lain yang lebih luas. Sengaja kita ambil hari Kamis, Bapak Ibu ya. Kenapa tidak hari Sabtu ya? Kami tetap berusaha sebisa mungkin ya, sebisa mungkin mending sampai sore sekalian gitu ya, daripada mengambil satu hari khusus begitu ya, Bapak Ibu harus datang ke sekolah. Walaupun sama saja sebenarnya, artinya kehadiran Bapak Ibu juga tetap diperhitungkan gitu. Jadi tidak khawatir, tidak usah khawatir gitu. Hanya barangkali rasa saja begitu ya. Kalau menyengaja hari Sabtu gitu kan, gitu ke sekolah rasanya berat begitu, apalagi sudah ada agenda. Tapi kalau memang terpaksa harus dilaksanakan dari pagi ya kita akan laksanakan. Bapak Ibu, pertemuan hari ini ada dua agenda utama sebenarnya. Yang pertama adalah penyampaian beberapa informasi terkait dengan hal-hal yang ada di dalam kita ataupun informasi yang datang dari yayasan. Kemudian yang kedua, ya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa salah seorang rekan guru kita sekarang sedang mengikuti proses kegiatan calon guru penggerak. Ya. Kalau di SMA beberapa waktu yang lalu sudah dinyatakan ada 2 orang yang lulus guru penggerak, yaitu Pak Budi Jayadi dan Pak Dadang nih. Pak Dadang, maaf kalau Pak Dadang yang sebelah saya, dan Pak Dadang yang satu lagi yang di samping Budi Mas biasanya. Pak Dadang ya, Dadang Rolendi. Beliau berdua sudah dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Benefitnya apa? Banyak sekali Bapak Ibu ya. Yang saya tahu, konon katanya sedang digodok peraturan bahwa kedepannya untuk tunjangan sertifikasi tidak harus melalui proses PLPG, PPG ya, PPG kemudian PLPG yang mungkin seterusnya. Jadi konon katanya seseorang yang sudah dinyatakan lulus sebagai guru penggerak bisa otomatis mendapatkan tunjangan sertifikasi. Itu satu. Yang kedua, di sekolah negeri juga mungkin di swasta, guru penggerak, sertifikat guru penggerak menjadi salah satu syarat untuk pengangkatan sebagai kepala sekolah. Itu yang 2 poin yang lumayan benefitnya sangat besar. Yang ketiga tentu harus menjadi motor ya. Kalau di masuk ya bisa jadi motor di sekolah itu kan kita punya beberapa indikator penilaian ya, seperti itu. Yang kedua nanti adalah salah satu rangkaian dari kegiatan proses guru penggerak dari Bu Haji Susianti, yaitu berupa kegiatan atau sharing tentang budaya positif ya. Insya Allah kita sudah banyak yang positifnya mungkinnya seperti itu. Paling tidak mungkin di budaya kerjanya gitu ya. Budaya kerjanya sudah sangat positif ya. Saya tidak pernah melihat ada guru yang harus terlilit-lilit begitu ya, karena sudah terlambat masuk begitu. Betul-betul beda dengan di sekolah lain begitu ya. Bahkan di satu media sempat viral petugas OSIS yang berjaga itu terpaksa harus menahan gurunya untuk tidak masuk karena sudah masuk kategori terlambat. Luar biasa. Sempat viral di media ya. Kalau nggak salah di daerah Bali loh. Jadi
Bapak Ibu gurunya duduk nongkrong di depan atau di atas jok motor gitu sambil nge-push. Anak-anak posisinya menjaga gerbang yang sudah ditutup untuk kemudian nanti membuka pintu setelah waktunya boleh dimasukkan lagi gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah kita enggak. Jadi ada dua agenda ya, mungkin agenda yang lebih lama adalah dari agenda DIIS sebagai proses serangkaian kegiatan dari guru penggerak. Jadi mohon diikuti Bapak Ibu ya, karena yang sekarang pun yang sudah mencoba mendaftar, saya mendaftar berapa orang? Pada dengan siapa ya? Dengan Bu Mas ya? Nah, pada dengan oh, nggak boleh karena PBG. Padahal jalan aja dua-duanya Bu. Tidak bisa harus PBG ya. Nah, jadi hanya Pak Dadang yang sekarang mencalonkan diri sebagai guru penggerak ya. Bapak Ibu yang lainnya masih ada pendaftaran masih dibuka. Kalau saya masih sampai hari Februari ya? Masih. Maka Bapak Ibu sok silakan. Uji. Oh, uji ya. Jangan menunggu dapat tunjangan sertifikasi. Yang lainnya Pak Riki sedang S2 ya, kita doakan. Pak Riki ikut aja juga. Saya belum tanda-tangan surat dirinya. Ya sekarang sedang kita ajukan proses ya Bapak Ibu untuk bisa ikut TPD, terutama dari persyaratan administrasi adalah satu Pak Heru, kita doakan mudah-mudahan cepat keluar energinya begitu ya Pak Heru ini. Bu Ima sekarang sedang proses PPG ya, mudah-mudahan lancar ya. Bapak Ibu guru yang lain cantik, Bu Fani ya, Bu Fani gitu. Yang Bu Bina, Bu Bia, Bu Ris, Bu Dinar ya, mohon sabar Bu Indri. Ya, Bu Indri sudah berjalan juga proses ongoing ya. Nanti kita tunggu Bu Indri ya, karena memang NUPTK-nya tidak bisa kita percepat begitu ya, karena yang pegang ujinya di orang dinas dan ada salah. Tapi intinya itu Bapak Ibu ya, baik di yayasan maupun di luar di dinas pendidikan khususnya itu sangat terbuka kesempatan untuk mengupdate diri ya, mengupgrade diri, dan itu memang salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi atau daya saing gitu ya. Karena untuk itu sebenarnya bukan kita ketinggalan lagi, mungkin bahkan tergilas informasinya oleh anak-anak sekarang gitu ya. Produk 80-an, produk 90-an, produk 2000-an itu jelas berbeda dengan produk 2010 ya. Yang notabene anak-anak sekarang ini kan lebih matang dari sisi penjajaran informasi teknologi gitu ya, seperti itu. Sementara kita kan menghadapi komputer aja masih takut-takut kan gitu ya. Saya dulu pernah pertama kali pegang laptop sudah turun kan gitu ya. Nah, jadi pilihannya adalah ya kita harus bisa kata Bu Isma ngikutin zaman begitu ya. Kita harus bisa mengikuti irama zaman. Nah itu ya. Baik, poin yang pertama yang ingin saya bahas adalah seperti tadi disampaikan Pak Dadang bahwa suka atau tidak suka, mau atau tidak mau 2023, 2024 kita akan paksa dan harus mengaplikasikan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi Pak nanti 2024 menterinya ganti, mungkin ganti nggak udah lah, itu urusan nanti aja ya. Sekarang mah kan sampai 2024 kan kita nggak tahu, artinya kita harus ikut aturan pemerintah gitu ya. Dan bisa jadi ini adalah salah satu indikator diterima atau tidaknya sekolah kita oleh orang tua kan gitu ya. Oh, sekarang masih gini kurikulum 13, yang lain udah kurikulum merdeka, misalnya seperti itu ya. Maka kita akan paksakan dan kita akan tekadkan bahwa tahun depan kita akan melaksanakan kurikulum kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka. Secara garis besar yang saya tahu sebenarnya dengan kurikulum 2013 itu perbedaannya hanya di masalah proyek saja yang harus lebih diperkuat gitu ya, yaitu dengan P5-nya ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sebenarnya sebelumnya juga mungkin
sudah kita laksanakan gitu ya. Ya, salah satunya adalah proyek peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sholat duha, zuhur berjamaah, asar berjamaah itu adalah bagian dari salah satu upaya peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bedanya menurutnya sekarang harus dibuat dalam bentuk proyek, ada proposalnya, ada rencana kerjanya, ada evaluasinya, dan ada tindak lanjutnya disertai dengan bukti-bukti fisik yang real, yang nyata. Kan selama ini mah kita sholat duha jalan-jalan gitu ya, kemudian tahfidz jalan gitu, jalan sebenarnya gitu ya. Cuma tidak ada dokumentasi tertulisnya. Nah, ini nanti kedepannya itu bisa dijadikan salah satu materi dari P5. Beberapa poin yang berkait dengan IKM sudah kita dapatkan sebenarnya secara umum pada saat kemarin ya, dengan Ibu Putri ya, Lokalati. Hanya di sana memang kita bahasnya secara umum dan dalam waktu yang satu hari juga, 1 atau 2 hari mungkinnya, 1 hari setengah atau 1 hari mungkin. Jadi rasa-rasanya pasti akan sangat kurang gitu ya. Sehingga kita sedang mencoba merancang apakah perlu 1 atau 2 hari begitu ya, seperti raker dulu, tapi fokus membahas tentang implementasi kurikulum merdeka. Kebijakan secara umum sudah, nanti bisa Bapak Ibu baca. Kemudian poin yang harus kita kuasai adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran dan asesmen dari kurikulum merdeka dalam hal intrakurikuler. Karena ada intrakurikuler, ada P5. Di P5 ini tidak masuk ke dalam rapot sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi itu harus dilaksanakan. Kalaupun ada catatan atau ada semacam laporan terpisah gitu ya, tidak masuk ke dalam buku rapot gitu, istilahnya seperti itu. Kalau kemarin mungkin praktek IPA misalnya itu masuk ke dalam penilaian intrakurikuler. Kalau sekarang khusus proyek atau P5 saja seperti itu. Jadi selain penguasaan pembelajaran dan asesmen dalam hal intrakurikuler, juga pembelajaran dan asesmen dalam hal pembuatan P5, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kemudian pemahaman lebih jauh tentang CP, capaian pembelajaran. Kalau dulu di K13 sebenarnya CP, capaian pembelajaran itu target, mungkin ya, target belajar ya, seperti itu. Kemudian juga pengembangan TP dan ATP. TP itu tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, itu di tujuan pembelajaran ini harus diperdalam lagi, termasuk juga pembuatan rencana pembelajaran, RPP-nya kalau di bahasa K13. Kemudian penyusunan modul P5, itu tadi ya. Jadi P5-nya, proyek P5-nya itu harus dibuat dalam satu portofolio tersendiri gitu ya. Ada proposalnya, ada langkah-langkah kerjanya, ada prosesnya bagaimana, lalu nanti di akhir ada evaluasi mungkin termasuk bukti-bukti fisiknya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Jadi yang sudah kita susun itu lanjutannya seperti apa? Tentu dari hasil evaluasi ya, dari hasil evaluasinya kita lanjutkan. Nah, ada satu bagian yang tidak bisa kita tinggalkan adalah menyusun modul bahan ajar ya. Hanya yang saya tangkap kalau menyusun modul bahan ajar lebih tepatnya ketika kita akan memanfaatkan IKM dengan model berbagi ya. Artinya kurikulum mandiri berbagi ya, karena kalau kurikulum mandiri berbagi itu kita sama sekali tidak memanfaatkan bahan ajar ataupun instrumen-instrumen yang sudah disediakan oleh pemerintah. Silabus yang disediakan oleh pemerintah itu tidak dipakai.
ketika kita sudah memutuskan mengimplementasikan kurikulum dengan model Merdeka Berbagi. Tapi kalau Merdeka Belajar atau Berubah, ini kita masih bisa memanfaatkan bahan ajar ataupun silabus yang disediakan oleh kementerian khususnya atau mungkin oleh pihak lain yang sudah menyesuaikan dengan kebijakan kementerian. Dan kita hanya melakukan beberapa inovasi ataupun mungkin adaptasi ya, dari bahan ajar dan modul yang ada ya, seperti itu. Dan kita kemungkinan besar paling tinggi baru di model kurikulum Merdeka Berubah. Ya. Mudah-mudahan bisa ya, nanti kita siapkan model workshop ya. Karena kita perlu workshop sekaligus juga in-house trainingnya, begitu ya. Jadi bukan lagi sosialisasi, karena sosialisasinya kan sudah. Jadi kita langsung praktek sehingga nanti didapatkan hasil. Hasilnya apa? Paling tinggi hasilnya adalah modul bahan ajar, gitu. Atau katakanlah modul bahan pembelajaran yang merupakan hasil adaptasi dari bahan pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu pada saya untuk memaparkan, untuk sharing, berbagi, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya berbagi saja informasi yang sudah saya dapatkan dari program Guru Penggerak, pendidikan Guru Penggerak. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa benar-benar bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para Bapak Ibu wali kelas dalam menangani siswa, gitu. Karena ini lebih ke budaya positifnya nanti menujunya ke siswa, gitu. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hal ini? Ada yang mau berbicara? Mempertahankan apa yang kita berusaha mempertahankan apa yang kita miliki. Oke. Baik, Bapak Ibu yang lainnya boleh? Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar. Silakan, ada? rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Iya. Ada lagi? Kalau dari saya dari peminta, Iya. berusaha berbicara untuk mendapatkan yang kita inginkan walaupun itu tersembunyi. Iya. Baik, terima kasih Pak Budi. Yang lain, Ibu? Yang lain? Kalau saya dari si pemberi, Iya. hanya diberikan kepada orang yang tepat. Akan diberikan kepada orang yang tepat, tidak akan diberikan kepada orang lain, begitu ya Pak? Oke, baik. Baik, ini jawaban Pak Haji ini sangat bermakna. Ada lagi? Iya, Pak Ustaz. Ya. Nah, itu mendidik kita untuk gemar bersedekah. Bapak Ibu sebetulnya ada yang punya jawaban lain lagi. Baik, sudah banyak, alhamdulillah, terima kasih, aktif sekali, dan semua orang punya pendapat yang berbeda-beda menurut pemahaman masing-masing ya, gitu. Jawabannya itu adalah bahwa saya mau tanya dulu nih. Tadi Bu Suci yang pegang kertasnya siapa? Bu Fani berhasil diberikan kepada Bu Suci kertasnya? Karena apa? Karena saya melakukan kekerasan. Oke. Karena Bu Suci melakukan kekerasan, akhirnya Bu Fani dengan terpaksa, tapi dengan kemauan Bu Fani juga diberikan akhirnya. Enggak ya? Enggak. Oke. Baik. Sekarang saya tanya Pak Riki dengan siapa? Dengan Pak Lois. Siapa yang punya benda berharganya? Oh, Pak Lois. Apa yang terjadi, Pak? Boleh diskusi, benar. Saya ini mencari pendekatan. Dan akhirnya Masih tidak bisa gitu. Dengan hobinya segala macam susah. oh, tetap ya.
bahwa kontrol itu bukan pada diri orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Artinya, walaupun Paniki melakukan merayu gitu ya, misalkan kesukaannya Pak Rois apa, segala sesuatu dikeluarkan, tetapi kalau Pak Rois tidak mau memberikan, maka si tangan Pak Rois tidak bisa dibuka begitu ya, berdaya tidak bisa diberikan. Begitupun Pak Haji Ahmad bilang, saya akan memberikan kepada orang yang tepat. Jadi gimana saya kalau begitu? Artinya kontrol itu tetap pada orang yang diri sendiri. Begitupun siswa kita Bapak Ibu. Jadi kita kadang berpikir bahwa siswa kita itu bisa kita atur begitu ya. Pada dasarnya ternyata siswa itu mau diatur sama kita karena dia punya keinginan, karena dia mau dengan kerelaan bahwa saya mau diatur begitu. Pada saat kita memaksa pun kalau dia tidak mau tetap tidak akan berhasil begitu ya. Baik, ini ada pertanyaan karena tadi slide-nya terputus begitu ya. Saya ingin bertanya mengenai ini. Bapak Ibu, ini ada 3 pernyataan. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul atau salah ya? Betul. Betul, oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Berikutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Baik, saya tidak akan jawab apa-apa sekarang. Kita akan belajar saja sehingga nanti Bapak Ibu akan menemukan apa jawabannya. Ya, kita akan lanjutkan. Ini materi yang akan kita bahas: disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, lumayan banyak. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dulu, dan restitusi, segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru, dan juga semua elemen yang ada di sekolah. Kita lanjutkan, kita akan mulai dengan disiplin positif. Ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma, ya. Nah, tadi Bapak Ibu kan sudah bermain mengenai kepalan tangan, sehingga kita bisa tahu bahwa kontrol itu bukan pada orang lain, tetapi pada masing-masing ya, gitu, bukan pada orang lain. Nah, ini perubahan paradigma ini, ya, kalau kita sebut dengan teori kontrol. Atau yang teori pilihan, itu ada istilah ilusi kontrol. Ini ditemukan oleh William Glasser bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga ilusi. Berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, gitu ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini karena kenyataannya tadi Bapak Ibu sendiri ya memahami ya bahwa dengan permainan tadi kita bisa kan. Baik, kita lanjutkan. Ini perubahan paradigma dari stimulus respon, kemudian dengan teori kontrolnya William Glasser. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, bahwa yang memiliki kontrol, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebetulnya kalau ini mengubah orang, sebetulnya kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia begitu. Jadi bukan balik begitu ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, ya, ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal menurut teori kontrol hanya saya yang dapat mengontrol saya sendiri, ya. Kemudian berikutnya berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, dibalik berarti ya, padahal tidak bisa. Berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu dalam stimulus respon, kayak tadi uji paksa gitu ya. Nah, sedangkan dalam teori kontrol tadi yang berlaku seperti Paniki, gimana caranya begitu ya, tapi bisa jadi lama-lama Parois masih begitu. Kalau ada sesuatu yang menurut Parois ini
oh bolehlah gitu ya, saya untung, Pariki untung begitu ya. Nah maka dalam teori pilihan ini atau teori kontrol ini hasilnya model berpikirnya adalah win-win, menang-menang. Sedangkan kalau dalam stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah begitu ya. Nah baik, nah ini yang paling utama di sini, mudah-mudahan tidak menghabiskan waktu. Saya mencoba untuk meringkas gitu ya. Disiplin positif menurut teori kontrolnya yang besar ini, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah ini dikaitkan dengan disiplin, makna disiplin ya. Ini kita langsung saja ke artinya, nggak apa-apa ini lewat ya. Disiplin itu apa sih? Sebetulnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Artinya disiplin itu justru pengendalian diri, begitu, self disiplin. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka, tetap harus ada dalam suasana merdeka. Jadi kalau tidak bisa disiplin sendiri, maka didisiplinkan oleh orang lain ya, atau penguasa. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang ini menciptakan berarti nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai kebajikan universal itu yaitu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yakni yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi sudah dibahas oleh Pak Kepala, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif gitu ya. Kemudian selama ini ada kesalahan pandangan dalam budaya kita, maka disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah berhubungan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang harus kita hargai atau pencapaian dan tujuan mulia begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah bisa nanti. Ya, berikutnya adalah kita lanjut mengenai yang kedua. Teori kontrol yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Menurut Diana gitu ya, lupa lagi jadi saya. Menurut Diana Dosen bahwa ada 3 motivasi orang melakukan sebuah perilaku gitu. Yang pertama karena adanya hukuman, yang kedua karena adanya imbalan atau penghargaan, dan yang terakhir adalah karena menghargai diri sendiri. Yang kedua ini, satu dan kedua ini adalah motivasi eksternal, sedangkan yang ketiga menurut Diana Dosen ini adalah motivasi internal dalam diri kita sendiri ya. Nah yang ini yang ada yang salah satu motivasi eksternal ini ada salah satu yang kita sebut dengan mendapatkan imbalan begitu ya. Mendapatkan imbalan itu atau mendapatkan penghargaan. Mari kita pahami ini. Kata Alkikon katanya saat kita berulang-ulang menjadikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, dan kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Seperti itu katanya ya, kalau kita beri penghargaan begitu. Oke, kita lanjutkan. Ada istilah yang dikemukakan oleh Alkikon itu adalah dihukum oleh penghargaan. Wah, penghargaan menghukum gitu ya. Ini saya juga sempat kaget. Masa sih penghargaan menghukum?
bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini, yang pertama adalah ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata penghargaan itu tidak boleh diberikan dalam jangka panjang, hanya boleh diberikan dalam jangka pendek. Mari kita lihat contohnya, mungkin kalau dalam kehidupan kita di sekolah, pada saat kita seringkali memberikan hadiah kepada siswa karena menjawab pertanyaan di pelajaran kita selalu berikan hadiah, ini akan berbahaya, ya. Nah, sebaiknya penghargaan itu diberikan pada jangka pendek. Misal Pak Ketua Yayasan pada saat diseminasi, tidak setiap diseminasi beliau memberikan soal, kemudian beliau akhirnya memberikan soal dan memberikan hadiah begitu. Nah, itu boleh-boleh saja. Atau misalkan ada olimpiade, ada lomba apa begitu. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau jangka panjang tidak boleh. Kenapa? Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka mereka akan lupa bahwa ada hal baik yang sebetulnya mereka miliki begitu tanpa penghargaan itu. Misal, pasti misalnya, kalau misalkan Pak Haji setiap hari ngasih hadiah begitu, mereka akan fokus pada hadiah tersebut. Padahal begitu anak itu melakukan tasbih, mereka tuh punya kebanggaan, alhamdulillah saya bisa bacaan surat ini begitu, seperti itu. Nah, seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah supaya cepat saja kita lanjut ke sini. Penghargaan itu menghukum. Maksudnya adalah menghukum mereka seperti halnya ada sistem ranking begitu ya. Ternyata yang paling terhukum itu adalah yang ranking 2. Ya, yang paling terhukum itu yang ranking 2. Mungkin ini juga yang jadi yang jadi pertimbangan kenapa ranking itu dihilangkan mungkin ya sekarang. Begitu bahagia. Ya. Katanya begitu, akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, keduanya mencoba mengendalikan perilaku. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ya, gitu. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, maka Anda akan merasa dihukum. Begini ke ayah penghargaan padahal sudah benar. Berikutnya, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ini ada riset. Jadi riset ini dilaksanakan kepada sekelompok anak laki-laki, diminta untuk mengamati gambar-gambar yang sebagian diiming-imingi diberikan penghargaan, yang lain tidak. Ternyata yang tidak diberikan penghargaan itu mereka menjawabnya lebih baik, dan yang diberikan penghargaan itu diiming-imingi itu mereka banyak yang melakukan kesalahan, begitu ya. Ini kita berikan satu contoh saja supaya cepat. Ya, yang satu lagi, yang berikutnya adalah penghargaan itu ternyata tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan jika orang tersebut melaksanakan hal yang diinginkan oleh yang diberikan persyaratan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa, ya, dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras mungkin, begitu. Kemudian yang berikutnya, ketika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut terus melaksanakan apa yang kita inginkan. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok dan orang yang berusaha berdiet itu katanya akan gagal kalau diberikan penghargaan, begitu ya, seperti itu. Tidak akan hampir dipastikan tidak berhasil, gitu. Bukan kata saya, ini risetnya membuktikan. Berikutnya, penghargaan itu merusak hubungan. Ada iri, begitu ya. Karena
orang lain dipuji, orang lain merasa iri begitu, ya. Kemudian murid-muridnya merasa cemburu, kemudian akhirnya juga ada persaingan di dalam kelas, menimbulkan kecemasan begitu ya. Nah seperti ini. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, mereka akan berhenti untuk mencoba. Ini berarti ya tidak efektif juga berarti gitu ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga lagi-lagi dilaksanakan penelitian begitu, penelitian kepada mahasiswa yang kerja praktik di sebuah surat kabar, di mana mereka diberikan tugas yang sama, namun yang satu diberikan penghargaan. Alhasil yang diberikan penghargaan itu tidak berubah, begitu ya. Kualitasnya tetap di tempat begitu. Berikutnya, katanya penghargaan itu mematikan kreativitas. Murid yang diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis puisi, kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah, begitu. Ya. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah. Dalam tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Berikutnya, penghargaan ini mengurangi motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik. Ya, pada saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dalam kata, begitu, menyadari bahwa ia dapat membaca, gitu ya. Maka matanya berbinar, dia tersenyum, wah bahagia gitu ya. Namun pada saat kita memberikan penghargaan, seolah-olah kita mematikan kebahagiaan, menggantikan kebahagiaannya dengan berat. Padahal dia sedang menikmati kebahagiaan pada saat itu, bahagia pada saat kita bisa merangkai kata begitu. Ya, itu mungkin berikutnya kita lanjutkan. Oke. Nah, bagaimana berarti penghargaan itu seharusnya kita lakukan? Kita bisa dalam bentuk apresiasi. Apresiasi beri pengakuan kepada murid secara khusus, kemudian secara pribadi, dan kepada semua murid, tapi secara bergiliran. Tentu saja setiap murid itu kan macam-macam kemampuannya. Nanti yang A diberi penghargaan karena kemampuannya ini, yang B kemampuan yang lainnya, begitu. Kemudian diberikan pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus terhadap proses. Berikutnya ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan gitu ya. Misalkan ibu guru mengatakan, kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita, begitu ya. Seperti itu mungkin anak juga, oh saya berarti empatinya tinggi, begitu. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, gitu. Jadi itu seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai hukuman dan konsekuensi. Mari kita lihat, walaupun tadi pertanyaan tadi belum terjawab, Bapak Ibu mungkin bisa melihat, ini kira-kira menurut Bapak Ibu nomor 1, 2, 3 dan seterusnya itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi sudah terbaca. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Mari kita lihat jawabannya. Sudah sesuai kan? Ada yang beda ya? Ternyata yang terakhir itu konsekuensi karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, ya. Ini hukumannya sesuai, gitu ya, sesuai begitu.
Oke, baik. Jadi mungkin bisa dipahami bahwa hukuman dan konsekuensi berbeda. Hukuman itu menyakitkan baik hati ya maupun fisik begitu. Sedangkan konsekuensi harus terjadi dan membuat anak merasa memang tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak kalau hukuman anak benci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan ya. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sedangkan hukuman akan menyebabkan anak menjadi marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan dalam konsekuensi tidak mungkin seperti itu karena dia mempertanggungjawabkannya. Kehilangan hak ya dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi dalam waktu yang sementara. Begitu. Baik, itu berikutnya kita lanjutkan. Tadi mengenai imbalan dan juga hukuman ya. Berikutnya adalah tadi menghargai diri sendiri, bahwa menurut teori motivasi ini, bahwa motivasi ini yang terbaik ini adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu dorongannya harus dari dalam diri sendiri, intrinsik, dan inilah yang akan menimbulkan disiplin diri. Ya, disiplin diri ini akhirnya menimbulkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang tadi yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila, mereka menjadi mandiri, bertakwa, gitu ya, berkarakter yang baik. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal ini nanti bisa kalau dalam bahasa ininya mungkin dilaksanakan di kelas itu melalui keyakinan kelas, gitu ya. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Ya, ada istilah keyakinan kelas. Selama ini mungkin Bapak Ibu di kelas bikin peraturan kelas. Pokoknya yang tidak piket denda 5.000. Pernah saya dengar, Bu, saya didenda 5.000 karena apa? Karena berkata kasar misalkan gitu ya. Nah itu. Atau misalkan saya hukumannya jadi piket gitu ya karena melaksanakan hukuman. Nah, mengapa sih tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Ada peraturan, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat berkendaraan bermotor ya, roda 2. Itu kan karena keselamatan gitu ya. Kemudian kenapa kita harus menerapkan 3M? Itu kan alasannya kesehatan gitu ya, menjaga kesehatan. Kenapa kita harus ada peraturan tidak boleh datang terlambat? Itu karena menghargai, menghormati. Nah, menghormati keselamatan dan juga kesehatan tadi, inilah keyakinan yang kita sebut dengan keyakinan. Inilah nilai-nilai yang kebajikan universal begitu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan begitu. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana? Keyakinan kelas itu dibuat lebih abstrak daripada aturan. Kalau aturan misalkan harus menggunakan pakaian detail gitu ya kata-katanya. Kalau misalkan keyakinan kelas menghormati guru, cuma begitu saja, menghormati guru pada saat kelas gitu ya. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya, jadi tidak terlibat sara sebetulnya ya, apalagi kalau di kelasnya itu ada perbedaan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya bukan tidak boleh terlambat, tapi datang tepat waktu begitu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah dihafal, mudah dijalankan. Biasanya sekitar 5 atau 7 ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah hendaknya ikut terlibat berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi ini kesepakatan antara wali kelas bersama siswa atau murid-muridnya begitu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
dievaluasi keyakinan kelasnya. Kita lihat contoh, ini saya ambil dari internet saja. Keyakinan kelas: bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap jujur, gitu ya, dan lain sebagainya. Saya sendiri sudah menerapkan ini, namun karena saya bukan wali kelas, jadi kesepakatan belajar PPKN namanya. Ya, boleh keyakinan, boleh kesepakatan. Ini yang sudah saya terapkan, ini bersama-sama dengan siswa disepakati dan mereka, oh iya Bu, siap, gitu ya. Nah, seperti ini ya, membawa buku 3 dalam sepaket gitu ya. Dalam PPKN itu harus membawa buku 3 setiap waktu belajar PPKN, mengangkat tangan kalau bertanya, kemudian harus mau bekerja sama membantu orang lain, aktif, kreatif, kemudian minum air putih, hanya minum air mineral maksudnya, kemudian belajar dalam keadaan bahagia kemudian. Oke, mengenai prosedur ini nanti mungkin supaya tidak lama saya share kalau ada yang butuh gitu ya. Berikutnya ini ada pendalaman keyakinan kelas, nanti dilihat lagi kalau sudah dicek, kalau sudah ada keyakinan kelas itu ditempel biasanya di dinding begitu supaya terlihat oleh semua orang. Nah, seminggu 2 minggu itu ada pendalaman, diingatkan kembali, kemudian menggunakan tabel Y dan tabel T begitu ya. Ini kalau terdengarnya kayak gimana ya, kalau misalkan orang dia menghormati begitu ya, tolong gitu ya, nah, seperti itu. Apa yang terdengar, apa yang berperilakunya seperti apa dan terlihatnya seperti apa gitu ya. Ya, berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini peraturan. Kalau keyakinan kelas bukan seperti ini kata-katanya, ya. Keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas bukan begitu, tanggung jawab, gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, kata-katanya gitu ya. Oke, baik, itu mungkin ya. Berikutnya adalah berikutnya bahwa menurut teori kontrol bahwa model berpikir menang-menang begitu, kemudian ada kolaborasi di sini, ada konsensus sehingga tercapai kesepakatan begitu ya. Di sini ada teori, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ini sangat penting sekali ya, Bapak Ibu guru bisa bertindak seperti ini. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Apakah Bapak sebagai penghukum atau Ibu? Ataukah yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah? Atau yang ketiga sebagai teman? Atau yang keempat sebagai pemantau? Atau yang kelima sebagai manajer? Supaya cepat langsung saya bahas aja, tidak dibuka slide-nya ya. Atau dibuka juga boleh, jadi biar ada yang melihat begitu ya. Nah, ada perbedaan. Kalau penghukum dia memberikan hukumannya, baik itu penghukum maupun pembuat rasa bersalah, itu membuat siswa itu merasa dirinya menjadi orang yang gagal begitu ya. Nah, ini berarti identitas gagal. Kemudian ini termasuk juga dorongan dari luar ya. Biasanya penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk begitu ya. Awas ya kalau kamu tidak melakukan ini gitu ya. Kamu harus begini ya, harus begitu ya. Kemudian siswa hasilnya memberontak, gitu ya. Walaupun tidak di depan kita, bisa jadi menyalahkan orang lain atau bisa berbohong. Kemudian murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas, gitu. Yang diharapkan wah jauh, gitu ya. Kemudian nanti bisa-bisa anaknya bilang biarin saja lah, nanti juga marah lagi, ya seperti itu. Dan bisa mengulangi kesalahan. Jadi ini penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Apa sih pembuat rasa bersalah? Ya, pembuat rasa bersalah itu dia biasanya berceramah biasa, intonasinya biasa. Tapi kamu harusnya kan begini. Kamu mau memangnya saya ditegur bapak kepala sekolah gitu kayak gitu ya. Kalau kamu melanggar, nanti uang bapak habis.
karena bulanan Bapak nanti dipotong lagi, membuat anak bersalah ini, ya. Seperti itu. Berikutnya, anak hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, sementara dia sendiri gagal, gitu ya. Gurunya benar begitu. Kemudian berikutnya, dia akan selalu bilang, iya Pak, maaf Pak, begitu ya. Merasa bersalah, gitu, karena dia merasa rendah diri karena membuat kesalahan, ya. Kemudian yang ketiga adalah posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman, dia membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Ayolah lakukan demi ibu ya, gitu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu gini, gitu ya. Nah, di sini seolah-olah sih baik, tapi murid akan merasa ketergantungan terhadap guru tersebut, ya. Akibatnya murid tidak akan mandiri, gitu ya. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Tapi manakala di luar ekspektasinya, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata kalau pada saat kecewa ya, ini lemah ya, tidak mandiri dan tergantung siswanya. Kemudian kalau memantau itu menghukum atau menghitung. Kamu tahu ini jam berapa? Iya bu, saya terlambat. Kamu melanggar peraturan ya? Iya. Apa yang kamu melanggar? Ini bu. Hukumannya apa? Ini. Oh iya. Seolah-olah gitu, ya. Cuma memantau saja gitu ya. Kemudian hasilnya anak itu bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak yang bisa saya hasilkan, bintang yang saya hasilkan, penghargaan gitu ya. Ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Berikutnya yang terakhir, ini yang disebut dengan identitas berhasil. Tadi juga berhasil, tadi juga sukses, tapi kontrolnya dari luar. Nah sekarang yang kalau kita berposisi sebagai manajer, maka kontrol diri. Yang tadi diharapkan self disiplin gitu ya, menghargai diri sendiri. Pada saat guru berperan sebagai manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring siswa supaya siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dia lakukan begitu ya. Ya. Berikutnya ini diperbesar supaya saya juga terlihat. Berikutnya ini menguatkan kepribadian siswa. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif gitu ya. Jadi di sini dia ada dalam dunia berkualitas begitu, karena disadarkan begitu. Kemudian berikutnya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itulah pertanyaan siswa. Dia bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri begitu ya. Baik, video tidak akan saya tayangkan karena 12 menit. Kita lanjutkan saja. Kita masuk ke pada saat kita berperan sebagai manajer, maka kita bisa melaksanakan restitusi ya. Segitiga restitusi, penyelesaian dengan cara restitusi. Apa sih restitusi? Nanti kita bahas. Yang pasti ada 3 tahapan ya. Kita buka dulu. Baik, kita coba cek saja ya. Restitusi. Oh ini. Kita lihat dulu restitusinya apa. Ini ada susahnya. Tadi tidak bisa. Ini slide-nya hapus. Di sebagian dilewat-lewat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka.
dengan karakter yang lebih kuat gitu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan atau tujuan mulianya ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Perbedaan restitusi dengan hukuman, dengan konsekuensi. Ini jelas dalam restitusi itu merupakan pilihan bukan paksaan. Kemudian menguatkan anak, kemudian korban itu bisa ganti rugi. Misalkan karena anak itu bertanggung jawab, maka dia akan mengganti dengan caranya, gitu ya. Sehingga si korban merasa adil. Gitu. Kemudian masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu pertanyaan-pertanyaan itu bisa memacu anak supaya mengeluarkan apa yang dia pikirkan sehingga dia sendiri bisa melakukannya. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Dan ini restitusi ini termasuk hal yang positif. Jadi kalau tadi hukuman itu negatif, kalau kita lihat konsekuensi itu adalah netral, sedangkan restitusi merupakan hal yang positif. Sebentar. Sudah berapa? Berikutnya adalah ini ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian fokus pada solusi dan juga mengembalikan murid pada kelompoknya. Itu restitusi. Berikutnya, ini dia segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Ya, pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Kata-katanya apa yang dipakai? Mungkin Bapak Ibu pada saat mendengarkan anak itu mengaku, kita bisa bilang, ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Atau kamu bukan satu-satunya kok yang melakukan kesalahan. Anak akan merasa dia bukan orang yang gagal, gitu, dengan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Setiap orang itu melakukan kesalahan karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh dia. Maka kita validasi. Ini kamu tentu punya alasan kan kenapa kamu melakukan itu. Nah, ya, jadi kita akan tahu. Berikutnya ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita punya keyakinan kelas nih, Bapak Ibu sudah bikin keyakinan kelas. Nah, anak melanggar, kita tinggalkannya. Berarti keyakinan kelas mana yang dilanggar, gitu ya. Nanti akhirnya bagaimana untuk memperbaiki ini? Menurut kamu seperti apa harusnya memperbaiki masalah ini, begitu ya. Terus mau kapan mulainya? Nah, ini juga hal yang penting, ya. Oke, ini akan saya skip ya berikutnya. Di skip saja, ini sudah. Ini saya sempatkan masukkan video ini karena video aslinya durasinya banyak. Padahal kali ini video ini bukan video asli, tapi video sudah masuk suaranya. Oh, nggak masuk suaranya. Ini di kafe PSAH Pak. Di asli. Gimana ya? Nggak masuk. Oh, dia itu tidak. Salah Cepat nyolokeun. Dicoba minta? Oh, atau ininya dulu ya, bentar. Iya, ininya dulu di pengaturannya, pengaturan apa? Pengaturannya. Speaker ya Pak ya? Speaker ya Pak? Coba. Oke, saya cek dulu nih. Tidak ada ya? Ada?
volumenya. Ayo, berapa? Yang mana Pak ya? Nah, ini. Oh, harusnya itu ya. Oke, ini bagaimana ya? Oke, kita langsung ke filenya saja supaya tidak ini ya. Mudah-mudahan bisa. Lancar ya komunikasi? Tidak keluar. Tidak keluar. Lep. Masuk. Pakai mic gitu ya. Coba keluarkan suaranya saya. Kalau ini betul nggak? Ini betul nggak? Oke, kita lihat dulu. Jadi ceritanya ini siswanya ada kesalahan. Dulu kayak apa sih saya tahu kenapa ini Indonesia dulu? Gak tahu Bu, ada apa ya Bu? Gini kayak ibu dapat laporan dari USS, katanya kamu nyeletuk pada saat pelajaran ya? Iya Bu, maaf ya Bu. Apakah perlakuan itu boleh dilakukan oleh kita sebagai guru? Enggak Bu, iya saya menyesal. Iya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu juga sama. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini ibu tidak ingin mencari siapa yang salah. Tapi ibu ingin kalian atau kamu bisa memperbaiki dari apa yang sudah terjadi agar tidak terulang. Kalau boleh tahu, kenapa kamu melakukan hal itu? Jadi gini Bu, biasanya kalau dari itu dengan permainan Ini sedang ditanyakan kedua. itu ngajarnya datang jadi bisa boleh itu makanya aku mengajar itu. Oh begitu. Jadi kamu bosan ya. Biasanya kan pelajaran itu menyenangkan gitu ya. Menurut kamu sudah sesuaikah soal kamu itu dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Jadi keyakinan kelas yang mana sih yang kamu ada? Menghormati dulu kita belajar Bu. Betul. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Soalnya aku melalui itu kalau ketemu aku mau maaf maka aku lagi kenapa ada jadi kalau misalnya ada guru lain atau guru jadi aku malah melakukan kesalahan yang sama juga aku kan sampai sendiri dan harus kos yang sama guru kalau kita belajar itu kita main-main. Bagus. Ibu hargai apa yang kamu akan lakukan. Kira-kira kapan kamu akan mulai? Sore Ibu. Baiklah kalau begitu, Ibu harap kamu bisa melaksanakannya dengan istiqomah. Ibu tunggu ya progresnya, mudah-mudahan akal kamu juga berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, oke. Ini sudah ya, langsung dikat saja. Jadi ketiga tahapan itu dilalui begitu sehingga bisa ketiga tahapan itu dilalui sehingga anak bisa menyadari kesalahannya dan juga dia bisa memperbaiki, dia bisa berusaha bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Pada saat dia melakukan kesalahan, dia akan berusaha, oh berarti saya harus melakukan A, melakukan B, dan seterusnya. Ya. Kita akan lanjutkan, ada sedikit lagi mungkin. Kita lanjut ke sini. Baik, Bapak Ibu mohon maaf, terima kasih juga ya, terima kasih atas waktunya dan juga mohon maaf
sudah ada yang lapar, ada yang sudah tidak nyaman gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa mempercepatnya. Berikutnya ini yang terakhir ya, yaitu bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ini tidak akan disebut ya, cukup di sini saja. Yang pertama adalah manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, ingin menguasai sesuatu, bisa melakukan apa gitu ya, expert di matematika atau apa. Kemudian kasih sayang atau rasa diterima, ini banyak sekali anak-anak kita yang kebutuhan ininya tidak tercover sehingga banyak masalah begitu ya dia. Berikutnya ada juga kesenangan ya, kesenangan seperti tadi halnya Keisha katanya biasanya main game, Bu Siti, Miss SS, tapi ternyata permainannya jadi tidak ada. Nah ini kebutuhan akan kesenangannya tidak terpenuhi, akhirnya jadilah nyeletuk gitu. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Baik, Bapak Ibu ada penutupnya ya. Berikutnya ini pertanyaan yang tadi kita tanyakan. Kalau begitu sebetulnya jawabannya apa ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Berarti tidak ya. Memberi pemberian hukuman dengan hal positif, membaca, membersihkan halaman, meningkatkan disiplin anak? Tidak, ternyata. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak, atau tergantung begitu ya. Kalau dalam jangka pendek bisa jadi begitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Kita masuk ke refleksi. Refleksi itu ibarat kita bercermin begitu apa yang sudah kita dapatkan. Ini di akhir ya Bapak Ibu. Apa sih peristiwa atau pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan dari seri ini, kemudian atau bagaimana perasaannya, atau hal baru apa sih, atau apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu ternyata gitu. Ada kata oh ternyata. Nah kemudian apa yang saya lakukan di masa yang akan datang akan seperti apa ya. Nah mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa mewakili memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini, seri kita hari ini. Silakan Bu Suci juga boleh. Bagaimana refleksi kita hari ini boleh dikemukakan? Pak Dadang silakan. Lain reboan di rumah ada mas spesialis reboan. Iya, saya rasa mungkin ada hal-hal yang tadi saja dari pertanyaan pertama jawabannya setuju, akhirnya jadi tidak setuju gitu ya. Berarti ada perubahan kan? Silakan mungkin ada yang bisa membantu saya merefleksikan. Pak Wali mungkin ya. Biar kita juga cepat istirahat Bapak Ibu. Sudah jam berapa? Aduh, sudah jam 6 katanya ya. Aduh, silakan Pak Wali. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Menarik sekali pemaparan dari Bu Haja di sini terkait dengan budaya positif ya, yang memang memberikan pengetahuan yang baru bagi saya sebenarnya mengenai budaya positif ini. Dan saya juga meyakini bahwa budaya positif ini juga menjadi salah satu indikator berjalannya pendidikan yang baik. Nah, budaya positif juga dibangun dalam rangka untuk menumbuhkan sikap positif secara didik. Nah, tadi juga dikasih pemaparan mengenai teori kontrol ya. Nah, saya juga teringat mengenai teori ini mungkin bisa dikaitkan dengan teori belajar behaviorisme ya, yang pelajari mengenai bagaimana menstimulus peserta didik. Ya, mungkin yang baru di sini adalah ya tadi mungkin dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dengan penghargaan. Mungkin ada yang penghargaan bahwa memang pengetahuan yang baru lagi juga ternyata penghargaan ini juga tidak berdampak positif sebenarnya. Ada juga memang berdampak negatif gitu ya. Mungkin itu juga bisa menjadi masukan dalam
meningkatkan kedisiplinan yang di sekolah kita. Nah, saya juga teringat dulu pernah berdiskusi dengan almarhum ya mengenai sistem dari kedisiplinan ini. Nah, kedisiplinan di sini kita tahu bahwa kedisiplinan dengan sistem poinnya. Nah, kita rubah, kenapa enggak harus menjudge, artinya dengan punishment? Kenapa enggak kita rubah saja ininya? Jadi pakai penghargaan, reward gitu. Punishmentnya berupa reward, tidak berupa ancaman atau tadi kedisiplinan. Nah, mungkin itu juga butuh atau kesepakatan kelas gitu Pak. Kesepakatan sekolah. Ada kesepakatan kelas, sekolah mungkinnya. Nah, itu juga memberi apa ya, warna baru dalam pendidikan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pengetahuan yang diberikan. Ini juga menarik pengetahuan yang pas. Jadi membuat kita semakin belajar dan terus belajar ya dalam rangka pendidikan. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rois atas refleksinya mewakili Bapak Ibu mungkinnya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya, sudah hampir jam 6 pas ini. Ya, alhamdulillah sharing mengenai budaya positif ini selesai. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang didiskusikan oleh kita berkah dan bermanfaat, gitu ya. Saya tutup mungkin ya, atau mau ditutup secara keseluruhan atau nanti saya kasih kepada langsung. Oh langsung saja. Baik, baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya pemaparan sharing mengenai budaya positif, maka kita akhiri pertemuan hari ini, rapat dan juga sharing informasi, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah juga doa. Alhamdulillah